Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau berkunjung ke rumah standar developer yang udah direnovasi jadi lebih nyaman. Kita ketemu sama ownernya, yuk. Halo, saya Yeremia. Saya Audrey. Selamat datang di Samara House. Halo Mbak Audrey. Halo Mas Wicak. Apa kabar? Baik. Kita terima kasih sudah boleh datang ke sini, main ke rumahnya. Sama-sama Mas. Oke, nah ini aku mau membahas tapi kita agak ke depan dulu nih Mbak, biar kelihatan Boleh. fasadnya. Tadi kan aku mention ini memang rumah standar developer ya Mbak ya, Ya. kemudian udah direnovasi. Tapi kalau dari depan memang tidak ada yang dirubah fasadnya berarti ya? Iya, di depan nggak boleh dirubah soalnya kan memang klaster ya. Jadinya kita tetap cuma nambahin ini sama karena kita nambahin master bathroom di atas, jadinya memang ada tambah naik. Tapi fasad nggak ada yang dirubah. Fasad tidak ada yang dirubah, cuma warnanya aku lihat nih. Jadi paling beda sendiri, paling mencuri perhatian nih, Woy. Terus yang emang menariknya berarti ini tuh rumahnya posisinya di hook ya, Mbak ya? Iya, di hook sisa tanahnya itu lumayan gede, jadinya ini 90 harusnya, terus ini dapat 90 lagi. Oh, jadi total 180. 180, Dan masing-masing lebarnya 6 meteran. Benar. Oke, wih. Ini yang standarnya, ini tambahan, tapi memang kalau kulihat nih kan tidak semuanya langsung dibangun full berarti ya, Mbak? Benar, jadi aku memang sisahin tanah buat terbuka aja, ada area hijaunya juga sih. Oke, nanti akan kita lihat pas masuk ke dalam. Nah, berarti total luas bangunan berapa? Total bangunan 120. Untuk yang ini ya, Ya, berarti ya 120. Oke. Kalau yang area depan sini, apakah ada yang diubah lagi selain tamannya? Kuperhatikan. Carport palingan, karena ini aku rubah pakai andesit. Oke. Tadinya kan keramik gitu ya, cuma pecah-pecah pas renov. Oh. Iya, jadi ya sudahlah sekalian ganti, kita ganti pakai batu alam aja. Oke. Gitu. Oke. Jadi lebih matching juga sih pas kuperhatikan kan sama warnanya yang udah diubah. Iya, dan lebih low maintenance sih ya. Iya. Palingan nanti tinggal coating ulang kalau misal udah berapa tahun gitu. Setuju. Terus untuk taman diganti yang taman ini, taman kering kayaknya? Iya, jadi pingin bikin zen ala-ala zen garden gitu tadinya gitu. Jadinya ya udah ada cemara udang di sini, sisanya taman kering aja. Nah, untuk yang taman tropis adanya di sebelah sini. Oke, menarik. Nah, ini karena kita udah terlanjur di sini, izin ke sini bentar ya, Pak ya. Tapi nanti ya masuknya teman-teman ya. Berarti yang bagian depan sini tuh memang ada satu pintu khusus keluar, dan yang sini ada kalatea sama ini ya. Heliconia ya. Pisang-pisangan, kalatea sama talas. Talas. Oh ya. Oke. Jadi ijo-ijo banget yang sebelah sini ya. Iya, terus gede banget lagi dia tumbuhnya, subur. Oke, menarik. Nah, karena kita udah kesini, kayaknya kita harus balik lagi ke situ ya, Mbak ya. Boleh. Maaf nih bolak-balik nih sama teman-teman nih. Let's go. Kalau yang bagian sininya juga tidak ada yang dirubah berarti ya? Nggak ada yang dirubah, cuma ini aku nambahin rak sepatu, ini pun juga loose furniture. Sebentar kita. Nah, ini pakai Face ID. Face recognition. Wih, keren. Masuk, silahkan. Permisi. Wah, ini langsung nyaman sekali ketika pertama kali masuk ke rumahnya ini, Mbak. Mbak Ceci. Tapi ya loh, karena kan tadi di belakang layar Mbak Audrey juga udah cerita, tadinya kan sini langsung dapur ya? Betul, tadinya buka pintu itu langsung kitchen di sini dari developernya. Nah, ini aku sekalian renov, sekalian rubah layout dikit gitu ya, supaya nggak buka pintu langsung dapur aku pindah ke sebelah sana. Nah, jadi di sini tuh area foyer, aku bikin kayak lemari mini gitu buat naruh barang-barang yang masih kepake tapi nggak ada tempatnya, tapi belum bisa masuk gudang karena masih kepake. Jadi yaudah semuanya di sini. Terus nambahin sofa. Tadinya tuh nggak ada sofa, cuma ada yang request susah duduknya kalau main ke rumah kamu nggak ada sofa. Ya udah, akhirnya baiklah
izin kita Ditambah sofa di tambahin. sini. Ya, terus working station karena aku kerja di rumah, remote, jadinya asik ini banget nih. kerjaku di sini. Jadi kalau kerja bisa sembari lihat taman gitu ya. Oh, oke. Karena ini ya, ini kan juga masih lahan sini itu tadi ya. Iya, Makanya dibuka ini ya. tadinya tuh ini nggak ada jendela, cuma akhirnya kalau nggak ada jendela tuh gelap gitu kan ya Mas. Jadinya ya udah pas renov udah sekalian deh bikin bukaan-bukaan gitu. Bukaan bikin jendela sini sama sliding door biar cahaya matahari bisa lebih masuk. Kalau nggak kan gelap banget tuh tadinya gitu. Dan BTW ini mungkin boleh diperkenalkan nih Mbak, soalnya dari tadi ya aktifnya. Halo. Halo, Milk. High five, high five, high five. Ayo, jangan bodoh. Ayo. High five. Ini pinter dia. Pintar. Itu emang diajarin ya Mbak, sering diajarin? Iya, anjing sirkus lah dia sebenarnya tuh bisa macam-macam. Cuma harus ada triksnya. Kalau nggak ada triksnya dia suka nggak mau. Oh. Biasalah. Oke, menarik. Hai. Pamrih emang anaknya. Kita lanjut lagi ya Milky ya. Nah, emang yang langsung mencuri perhatian tuh ketika kesini yang bagian direnovasinya ya Mbak? Iya. Nah, ini kalau kita lihat berarti emang area sini tuh yang banyak diubahnya ya Mbak? Banyak ya? diubah. Jadi kitchen ini aku pindahin ke sini. Boleh kita sambil kesini Mbak? Sambil boleh. Terus flooring juga aku ganti pakai SPC biar warnanya lebih warm, vibes-nya lebih nyaman gitu ya. Ini warna walnut. Kalau yang depan itu kan keramiknya masih bawaan developer. Cuma untuk area kitchen memang aku tetap pakai granit. Soalnya sebelumnya tuh SPC-nya Oh, pada rusak. Jadi ya udahlah untuk area kitchen mungkin kan memang high mobility ya. Jadi lebih aman pakai granit deh untuk biar kayak lebih low maintenance gitu. Oke. Untuk kitchennya ini aku bikin L karena memang maksa banget pingin ada coffee corner. Sini ya? Iya. Ini kayaknya favoritnya Mbak Audrey sama Mas Yerin ya? Iya, karena aku sama suami tuh ngopi banget. Jadinya ya udah pokoknya gimana caranya biar muat coffee corner. Akhirnya ya udah dibikinin L lah sama arsitekku, sama desain interiorku gitu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong berarti ini juga didesainin sama desainer interior kah? Iya, design and build. Oh, oke. Jadi semuanya termasuk layouting ruang gitu Iya, ya? betul. Sama siapa Mbak? Boleh di-mention nggak apa-apa? Boleh, sama Atento Studio. Oke. Desain and build-nya sama Atento Studio gitu. Berarti dia ngedesainin terus ngebangun ini semua sama dia semua? Kalau interior itu aku pisah-pisah. Oke. Karena waktu itu menjelang lebaran terus dia super full, sementara aku maksa, aku udah harus pindah ke sini gitu. Jadi mau gak mau harus jadi. Akhirnya aku nyari interior lain tuh sama temenku gitu. Jadi ya udah desainnya, aku bayar desainnya di dia. Ya udah gue lanjutin ya biar gue bisa pindah cepet gitu. Ya udah akhirnya interiornya di handle sama NP Studio gitu. Kalau ada beberapa sama Interval Studio juga. Oh, jadi pisah-pisah nih ya, ada sampai 3 berarti itu ya tadi ya? Oke. Beberapa. Dan ini berarti tadinya sebelum jadi ruangan yang senyaman ini adalah tanah kosong aja Mbak? Iya, tadinya tuh tanah kosong aja, cuma sama pemilik sebelumnya. Karena kan aku second owner ya, second hand. Jadi sama pemilik sebelumnya udah ditutup, cuma nggak jadi apa-apa. Kayak bingung gitu loh, ini ruangan apa. Akhirnya sebelumnya ya udah dijadiin ruang ngumpul-ngumpul karena kan aku rumahnya suka banyak yang datang tamu rame. Jadi ya udah ngumpul-ngumpul di sini. Tapi karena ada kebutuhan waktu itu aku hamil anak kedua, jadinya ruang belakang kita jadiin kamar kali ya gitu buat nambah kamar gitu. Jadinya ya udah kita pas renov nambah kamar di sini. Kelupaan teman-teman tadi di sebelah situ juga ada satu kamar tidur ya. Nanti kita akan lihat ya. Oke, makanya sini ada kamar, sini area livingnya. Ya, ini living room. Paling sering buat ngumpulnya di sini kah? Bener, jadi di sini itu kayaknya setiap hari tuh memang banyakan di sini sih. Jadi dining room sama living room, kitchen itu area paling busy lah di ruangan inilah gitu. Makanya ini dibikin open space gini ya Mbak ya. Makanya ketika lagi rame semua orang bisa berkomunikasi gitu. Benar, tinggal dit gitu. Tinggal teriak aja. Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi Mbak.
Jadi boleh tahu nggak Mbak, kenapa yang bagian sini lantainya diturunin nih daripada yang depan tadi? Oh, karena tadinya itu ini tanah kosong gitu kan. Jadi ini tuh pintu di sini, terus habis itu tanah. Oh, nah, jadinya sama pemilik yang sebelumnya dibangun ruangannya tuh levelnya tuh nggak disamain. Oh, oke. Jadi langsung ditutup aja gitu sama dia. Ya udahlah. Kalau pas aku renov, kalau mau naikin level lagi kan rombak lagi kan, repot, ya. mesti naikin atas. Ini kan tadinya kan ketutup karena kan kitchen kan, ini akhirnya kita bobok setengah supaya jadi kayak semi open space gitu kan, jadi malah jadi kayak ada frame-nya gitu buat dining room. Perbedaan levelnya ya udah pakai tangga, jadi agak ada nggak usah banyak renov gitu. Jadi lebih pastinya juga irit budget ya Mbak ya? Benar untuk meminimalisir pengeluaran sih sebenarnya. Jadi kita renov yang penting-penting aja gitu. Tapi bisa bikin jadi lebih nyaman. Iya betul. Ini kalau aku perhatikan berarti diningnya ditaruh di sini sama ada akses langsung ke taman samping. Benar, gitu ya, ini diningnya, ini aku custom di Jepara. Ini banyak banget ditanyain sama tetangga online. Cuma aku memang nggak bisa spill vendornya, aku nggak gitu reco. Nah tapi yang unik, ini top table-nya tuh aku pakai sisaan kitchen. Oh. Jadi aku pakai kuadra sisaan kitchen daripada kebuang kan ya. Lumayan. Iya lumayan. Iya. Jadi aku jadiin, aku cuma pesan kaki meja doang, atasnya pakai top table. Tapi jadi low maintenance, nggak ini kan anti scratch segala macam kan. Biasanya kan kalau misalnya kayu pasti ada goretan lah, ada pokoknya maintenance lebih ribet lah, kena bercak-bercak cup lah, ya kan. Ini jadi lebih low maintenance. Oke, jadi inspirasi nih. Terus semua permukaannya matte ini. Nah, ngomong-ngomong semua permukaan matte, karena di belakang layar tadi ada sedikit history, ada latar belakangnya. Kenapa rumahnya lebih dipilih warna-warna yang simple, Mbak? Nah, karena untuk manage stress level sih sebenarnya. Karena kan memang aku tuh sekeluarga kulitnya tuh jelek banget, jadi aku ada eksim. Terus nurun ke anak-anakku juga. Unfortunately iya. Jadi akhirnya kita bikin gimana ya caranya biar di rumah itu jadi space yang bisa tenang, nyaman, nggak overstimulated buat kita gitu. Makanya aku milih warna yang netral supaya otak tuh nggak banyak yang dicerna gitu, begitu masuk rumah tuh nggak banyak yang dicerna. Terus pemilihan surface-nya juga nggak ada yang glossy supaya nggak mantulin cahaya gitu. Jadi semua permukaannya matte, sama mainin tekstur kayak tekstur rotan, unsur kayu dari alam, ijo-ijo itu bikin kita jadi lebih grounded gitu, jadi lebih tenang. Nah, hopefully jadi lebih nggak kambuhan eksimnya. Walaupun itu bukan satu-satunya faktor ya, ada faktor makanan, ada faktor kulit kering dan lain sebagainya. Tapi itu salah satu yang bisa diantisipasi di rumah ini. Diusahakan. Oke, itu menarik teman-teman latar belakangnya. Dan tadi berarti yang sebelah sini itu adalah kamar tidur anak kedua? Iya, ini yang kecil, kamar yang kecil, yang itu kamar anakku yang pertama. Oke, cuman karena si Judith udah tidur ya Mbak tadi ya, kita nggak bisa masukin, kita liatin footage-nya aja kayak gini dalamnya. Ya. Oke. Sering ganti aku. Karena udah kelihatan area sampingnya, kita kesini dulu kali ya. Ada apa sih ini? Nah, ini aku bikin area hijau. Wow, masih luas banget Mbak Audrey di belakang. Teman-teman. Ya, masuk. Wow, ini keluar apa masuk nih? Keluar. Iya. Wah, oke. Tadinya seperti apa? Terus kenapa dibikin kayak gini? Nah, ini tuh tadinya tanah kosong ya, bener-bener tanah lebihan kan soalnya. Cuma akhirnya kita bangun aneks buat kamar ART, gudang, terus sama buat aku merenung sambil ngopi pagi. Wah, ya, ini banget. jadi tempat spot ngopiku lah tiap pagi. Ada taman-taman hijau sama langit biru. Ya. Oh ya, nih langit biru teman-teman. Kebetulan lagi cerah sih. Lagi Biasanya cerah, mendung ya. bener. Alhamdulillah lagi cerah. Tapi di situ ada lagi apa? Itu gudang sama kamar ART, sama kamar mandi ART.
Oh ya, pas waktu keluar sini tuh sebenarnya kita langsung menyadari satu hal, karena ada warna baru kan. Iya. Nah, beda sama yang tadi di dalam. Benar. Jadi kan sekarang tuh trennya tuh memang lagi pop up color gitu kan. Lucu banget. Yang lucu-lucu, iya, lucu warna-warni. banget, suka banget. Cuma karena aku memang ada history yang eksim itu, jadi dalam tetap aku bikin nggak bisa dirubah, ya tetap netral. Cuma ya udahlah ya buat alter ego gitu kan. Tetap ya. Tetap jadinya di depan kayaknya terakota lucu nih gitu. Jadinya ya udah bikin terakota toh juga untuk balancing out sama area hijau yang banyak ini kan. Jadi biar kontras juga warnanya. Tapi gitu. perpaduan warnanya jadi kayak cakep banget sih. Ini biasanya suka ditanya sama teman-teman loh, Mbak. Bener. Catnya apa, kode apa? Bener. Ini Kita aku- mention saja di sini. Iya benar, ini aku pakai Pacific Paint, kodenya yang cactus berry. Ini banyak banget ditanyain memang sama teman-teman. Tapi bagus sih warnanya, nggak terlalu orange gitu ya. Iya, Kayak agak antara- deep-deep iya, gitu. pertengahan orange, merah, coklat gitu ya. Iya, dicampur tuh. Terus benar. ini juga matching. Iya, warna meja kursinya. Iya, ini kursi taman. Juga sering banget ditanya sama Custom kah? teman-teman. Enggak, aku beli di Asko. Oh emang ada warnanya kayak gini? Ada. Oh pas banget ya. Bener. Cuma Oke. ya gitu. Lagi kotor nih ya, soalnya tetanggaku lagi renov. Jadi tadinya sebelum tetangga renov tuh sampai sini doang ya? Iya. Oh. Jadi awal mulanya aku tuh happy banget ya setiap pagi-pagi tuh di sini karena aku bisa ngeliat langit biru tuh kayak pelong gitu. Jadi sengaja memang tembok ini nggak aku tinggiin karena aku pingin kayak kelihatan kebuka gitu ya. Ini tuh cuma berapa ya tingginya? Maksudnya 150. emang sengaja pendek ya? Karena kan di sini banyak fasum. Oke. Jadi biar kayak ya udah kelihatan kebuka aja gitu, nggak terkungkung gitu rasanya. Ya cuma apa boleh dikata ya. Inilah seni bertetangga, tiba-tiba dia bangun tinggi banget di sini, jadi ya sudah. Ya sudah. Rip langit biruku. Nggak apa-apa. Halo tetangga Mbak Audrey. Halo tetangga. Kayaknya dia nonton deh. Ya semoga nonton ya, nggak apa-apa kok. Oh Aku ya ini izinin. pakai apa nih di luar? Nah, ini juga banyak banget ditanya sama teman-teman. Ini aku pakai Calciclad namanya. Jadi kan kalau decking kayu, WPC deck gitu-gitu kan budgetnya lumayan pricey ya. Nah, ini tebak Mbak, aku tuh luas 16 meter, aku cuma ngeluarin budget 1,8 juta doang karena pakai Calciclad. Serius nggak sih? Serius, ini alternatif decking versi budget banget. Ini emang bisa buat di outdoor dan gampang dibersihin? Gampang dibersihin. Jadi ini tuh awalnya dia tuh kayak lempengan besar gitu, dari fiber semen gitu. Terus tinggal ditaruhnya itu dipakein pelur lagi gitu kan di atas pelur. Nanti tali airnya kita bikin manual. Oh dibikin manual? Iya, tali airnya bikin manual. Abis itu kita cat sama cat motif kayu. Semua bagus banget kayak Jadi kayak decking natural kayu banget kan. ya? Jadi mirip kayak decking kayu padahal bukan. Dan pemilihan warnanya juga sih. Iya. Kalau kayak kurang tepat kayaknya nggak jadi kayak gini nih. Nah kita kesini dikit. Berarti kalau di sini ternyata ada pintu lagi. Tadi ada history juga kayaknya di balik sebelum ini ditutup ya kan? Jadi tanah, karena sebelumnya itu kan tanah kosong doang gitu ya. Jadi banyak yang nitip sampah lah di sini. Samping sini? Iya, jadi Tapi kayak nitip bilang? enggak. Jadi kayak tempat pembuangan umum. jadi wah, udahlah kita tutup aja lah daripada banyak yang naruh kardus lah, naruh apa lah macam-macam. Jadi ya udah akhirnya kita tutup. Pintu juga ya udah biar ada akses samping kan ya. Jadi kalau ART mau keluar masuk rumah lagi rame, nggak usah pakai pintu utama, bisa lewat pintu sini. samping. Oke. Oh ini aku pakai solar panel semua ya. Oh iya. Jadi taman ini semuanya aku pakai lampu solar semua. Jadi aku nggak bikin titik listrik. Tapi memang ya karena kan kebutuhan cuma taman doang ya, aku nggak butuh apa-apa. Jadi pakai lampu solar dan udah hampir setahun sih, awet-awet aja sih, oke. Oh setahun awet. Berarti oke sih kalau setahun awet ya? Betul, padahal kan ini kita lagi hujan-hujan terus gitu ya. Aku pikir kayak bakal redup kah atau bakal nggak nyala kah, tapi enggak, ternyata lumayan stabil dan masih terang benderang. Nah dari apa tuh lampunya? Nggak ada mereknya. Nggak ada? Nggak Dari ada toko mereknya. oren aja? Toko oren. Oh, Cuma kalau oke. yang bawa-bawa ini dari Asko gitu lah. Aku beli di Asko. Soalnya kalau yang terlalu murah juga
antara nyala dan enggak tuh suka-suka gitu. Iya sih, Pernah benar. beli yang murah tapi enggak ini. Namanya udah murah tuh kita udah ikhlas aja kalau mati. Iya, benar-benar. Nyalanya sesuai mood gitu. Oke, kita masuk lagi ke dalam kamar depan yang terlewatkan, guys. Nah, ini kamar anakku yang pertama. Oke, ukurannya berapa ini? Ini 2,8 kali 2,8 custom lemari, tapi kayak integrated sama dipan gitu ya. Oh, iya. Padahal yang aku custom tuh cuma lemarinya doang. Oke. Ini dipan semuanya tuh loose furniture. Cuma memang kita akalin gimana caranya supaya kamar kecil ini bisa nampung semua barangnya dia yang super banyak. Karena anakku suka cosplay. Iya, kelihatan sih. Iya, jadi banyak banget perintilannya. Oke. Ada kostum-kostum, wig lah segala macam. Jadinya Tapi sebenarnya warna Banyak. dasarnya pun tetap wood, white, abu-abu ya. Maksudnya bukan yang colorful gitu ya, tetap ya. bener. Tinggal perintilannya aja ya. Iya, bener. Oke. Nyaman sekali loh kamarnya. Iya, nampung semuanya kayaknya nih. Mana ini enak lagi, bangun-bangun ada jendela. Iya, walaupun ada jemuran tetangga. Halo tetangga Mbak Audrey. Jin. Mohon maaf, kita hanya bercanda Iya. saja. Tidak gitu. apa-apa, wajar kok. Terus untuk di kamarnya tuh lantainya juga diganti langsung ya, Iya, dibedain ya. Untuk kamar ini aku pakai SPC. Semua di kamar pakai SPC sama Oke. ruangan belakang pakai SPC juga Oke, gitu. pokoknya di kamar-kamar dibedain lantainya, biar lebih nyaman masuk kamar langsung tidur gitu. Dan lebih ini kan nggak dingin ya. Kalau bangun tidur tuh nginjak Anget sih. Iya. hangat. Kalau SPC Ini harusnya yang punya kamar nih nyeritain tuh benar. sudut ini. Iya, ini Bener-bener. sudut hobinya dia yang Wow. nggak boleh digeser. Disentuh. Iya. Mungkin dia tahu kalau ini disentuh. Bener, jadinya tuh aku kayak kita jarang ngebersihin ini karena takut geser. Biarkanlah dia berkarya ya, Mbak. Oke, berarti kalau ini emang bawaan developer kamar Ya, ini bawaan ya. developer. Selanjutnya di sebelahnya juga belum kita masukin. Kamar mandi harusnya kalau. Nah, di sebelah Segini. ini kamar mandi bawah tangga. Jadi ukurannya mini. Jadi kalau ini emang tapi bawaan juga. Ini bawaan developer, cuma aku ganti HT tilesnya. ya? Ini aku pakai slip stop biar karena kamar mandi basah kan. Jadi biar anak-anak Biar aman, aman ya, lah buat biar anak-anak. nggak licin. Ini ukurannya berapa ya? Padahal nggak terlalu besar kayaknya. Dua kali 1, 1, 2, 3, 6. iya, Iya, 2, dikit lah. ya 2, dikit kali 1. Tapi dia Berapa itu nih? di sebelah sininya untuk area keringnya, di area bawah tangga nih, manfaatin space-nya di sini buat toilet. Benar. Terus ini aku pakai shower yang tanam supaya plus nyiprat. Kalau pakai hand shower kan, nyiprat. Benar. Nah ini tuh pakai rain shower jadinya airnya Aman ya, cuma di sini doang. Jadi sekotak ini Iya, doang benar. dan diturunin dikit jadi airnya ke floor drain gitu ya. Terus ini juga sebenarnya kelihatannya simple tapi penting juga ya kita buat kayak ginian. Bener, apalagi kalau misalnya untuk space yang kecil banget ya, jadi ya udahlah kita bikin bathroom niche buat naruh-naruh biar nggak ada rak-rak lagi yang Nggak usah. karatan itu. Iya, dan pasang-pasang lagi mengganggu ntar dia di sini kan tiba-tiba gitu. Iya. Terus masih ada wastafel kecil ini. Iya. Ini sangat kecil loh teman-teman. Berapa ukurannya nih? Aduh, Kayaknya aku banyak. lupa lagi. Iya, kayaknya ini 40-an deh. 40 ya? 40 kali 50 kali 40 kalau nggak salah. Oke. Kecil banget. Soalnya ini kan sebenarnya buat jalan. Tapi ternyata pas dipasang ini masih bisa loh teman-teman buat barang gini. Jadi space yang kecil ini termanfaatkan Masih dengan fungsional baik. ya, Di sini masih taruh ada. cermin dan ini ada buat kabinet juga ya. Jadi buat naruh stok-stok sabun dan lain sebagainya di sini. Oke, sekarang kita ke atas. Ini ke atas area stairku masih Kalau olasan. tangganya kan emang aslinya seperti ini ya? Ya, ini belum diapa-apain jadi masih virgin. Virgin, oke. Nah, untuk di area atas berarti yang ruang barunya yang aslinya, kamar mandi dalam. aslinya ini ruangan apa di sini, di atas ini? Ini laundry room, cuma oke. lebih ke tempat jemur aja gitu sama pemilik yang sebelumnya. Nah, cuma akhirnya aku bikinin laundry room lah ya gitu karena udah semi kebuka, semi outdoor juga gitu. Jadi ya udah akhirnya kita rapihin, bikin laundry room deh biar nyuci-nyuci nggak jemur di depan. Dan warnanya disamain sama warnanya tadi di taman. Betul, ini salah satu ruangan yang Masuk kali ya, masuk dikit. Oke. ini alter egoku juga ya. Jadi catnya pakai sama kayak taman, tilesnya Tilesnya lucu biar banget. kontras gitu sama warna dindingnya.
Dan di sini berarti mesin cuci ini emang juga diturunin dikit ya? Ya, ini buat basahnya. cuci basah kalau kita butuh ngucek gitu kan. Terus untuk penyimpanannya di sini teman-teman, alat-alatnya. Berarti Ini nyetrikanya juga di sini? Iya, nah aku tuh jarang nyetrika sebenarnya Mbak. Oke. Jadi begitu keluar mesin cuci, langsung aku jemur setengah kering kan, soalnya aku nggak kering-kering banget biar nggak rusak. Jadi abis jemur langsung lipat masuk lemari. Oh, oke. Dan di sini emang nggak di fullin ya buat ada angin masuk ya? Iya, jadi biar ya semi outdoor juga lah ya buat tempat. Anginnya juga dapet sih. Tapi di sini dikasih atap yang masih ada cahaya matahari nembus. Bener, sama kalau hujan juga jemuran aman. Aman. Ya. Jadi kalau lagi pergi nggak kepikiran ya? Iya, aduh belum angkat jemuran. Oh, tidak ada atapnya gitu. Lucu dia. Ayo kita lanjut lagi ke sini. Pojok tas. Pojok tas dan rak-rak masih berantakan. Iya, tapi di situ ada jendela gede juga yang jadi bikin area ini terang. Iya. Nah, ini kamar tidur utamanya. Biasanya kamar tidur utama ini juga salah satu yang paling dipikirin nggak sih? Iya, Tiap hari kita tidur Ah, di sini. bener. Ini kayak gimana cerita kamar tidurnya? Nah, kalau pemilihan kamar- materialnya dan warna-warnanya. Kalau kamar tidur tuh aku milih yang lebih deep gitu ya, colornya secara pingin lebih intimate, pingin lebih adem juga. Jadi sengaja pakai warna gelap, hijau gelap ini. Wah, ini hijau ya? Ini hijau. Gelap banget tapi cakep sih, deep ya. Iya. Pakai nah, apa nih catnya? jotun. Jotun yang lupa. Lalu banyak Ntar kasih gini Ada dong. gini ya? Ada loadingnya ya? Ada loadingnya. Ada Oke, loadingnya. lanjut. Terus? Iya. Nah, terus ini kalau sisanya tuh aku pakai loose furniture karena memang space-nya nggak terlalu banyak kan. Lantai tetap aku pakai SPC tapi warnanya lebih gelap supaya ya itulah feel-nya jadi lebih cozy gitu ya, lebih nyaman. Terus wardrobe sih palingan yang aku custom gitu. Warnanya abu-abu juga. Warnanya abu-abu. Ini fungsional banget sih kalau kamarku. Ternyata masih Nah. ada tambahan. Mohon maaf. Ini nanti ditanyain orang sih. ini buat aku olahraga pagi. Oh, enggak. Ini tuh attic. Jadi dari developernya Ada itu attic-nya? Iya, dari developernya tuh ada kayak nyediain attic buat gudang kecil gitu. Oke. Cuma begitu dibuka tangganya itu tangga lipat yang terpentok sama AC. Padahal AC-nya masangnya terakhir. Iya, jadi aku lupa. Terus begitu udah AC kepasang, terus mau masukin barang ke atas gitu kan, lah tangganya nggak bisa kebuka gitu. Jadi Terus nasibnya ya udah jadi nggak bisa kepake. kapan Jadi- terakhir ke atas? Udah lama dong. Udah lama banget. Allah. Jadi akhirnya teman-teman, ya sudah. kalian udah nggak mau bisa bantu dipakai. memindahkan AC ini nih guys, seret gitu. Oke, ini kamar mandi. Nah ini kamar mandi. Ini kamar Pintunya mandi. kekayuan nih. Iya ini pintu aku custom. Terus kamar mandinya Wow. Cukup besar di sini. Iya, nah ini aku pakai bathtub karena aku tuh seneng banget berendam walaupun Exim itu kan nggak boleh Kelamaan ya. kelamaan berendam air panas ya. Tapi kepake lah ya. Kan Iya, ada yang udah kepake. pasang tapi nggak kepake. Kepake. Oke. Jadi kalau misalnya after a long week gitu yang aku lagi hektik banget, Jumat malam berendam air Relax. panas, aduh enak banget. Santai. Gila gitu. best, itu best Oke. feeling ever. Terus di sini tuh ada sobekan dikit untuk cahaya ya? Iya, Ke aku atas. tambahin skylight di situ. Karena kan oke. tadinya tuh di desainnya tuh dikasih jendela di sini. Tapi ya kali mandi sembari ada hai gitu kan. Jadi aku minta tutup itu jendela, kita bikin skylight aja. Ya udah, jadi kita bikin skylight. Jendelanya di istilahnya atas. dipindahin ke atas. Iya, Gitu. Dan di sini dikasih sedikit yang berbeda. Iya, ini Nggak aku pakai polosan. tiles disusun herringbone gitu ya, biar kayak ada focal point-nya, ngasih tekstur juga. Nice sih kamar Gitu. mandinya, enak gitu. Penataannya juga. Kalau ini teman-teman wastafelnya nggak kayak yang di bawah. Normal, ukurannya normal. Normal, tapi masangnya miring. Ada. Sebenarnya kita nggak lihat guys, tapi dia yang mengungkap. Iya, aku yang Apa bikin emang feel sengaja? Enggak, jadi itu Oh. begitu udah jadi, terus habis itu udah kepasang semua kan dengan Oh, kuadra ya dan udah. semuanya, jadi kayak mau bongkar lagi repot lagi
sudah. Aduh ya ampun. Oke, ada lagi? Sudah. Ada balkon? Nggak ada ya? Aku pikir ada Nggak balkon ada. ya tadi. Nah ini tuh Jendela. kalau di kamar anakku yang bawah kan pemandangannya Cemara Udang. Kamar anakku yang kecil pemandangannya taman. Oke. Nah aku pemandangannya Apa tuh? Atap tetangga. genteng. Bisa sapa-sapaan loh. sama Iya, mereka. jadi aku jarang buka ini sih. Soalnya tuh agak awkward kalau misalnya Pas ngebuka juga iya, ya. depan gitu kayak Lagi ngebuka terus. Jadi nggak nih? ini selalu aku tutup, nggak pernah aku buka. Oke, yuk kita ngobrol bentar di bawah. Boleh. Closing. Oke, kalau kita udah duduk gini biasanya udah terakhir nih. Baik. Sebenarnya dari tadi kita tuh di balik kamera tuh banyak banget ketawanya ya. Mohon maaf nih, saya lagi puasa. Mukanya masih lama. Diajak bercandaan mulu, guys. Aduh. Salah, kita harusnya datangin selebaran. Iya, jadi bisa nyobain kopi terenak di Gading Serpong. Udah ada muralnya di sini ya kalau Iya selebaran. benar, bikin kayak murah-murah kafe Bali gitu Nah, kan. ada lampu-lampunya dong di tengah Iya, sini. nah makanya kita coret-coret aja apa ya? Loh, izin. Astagfirullahaladzim, ini dimasukin kayaknya takut banget. Oke, biasanya kalau udah duduk gini tuh teman-teman pengen tahu budget renovasinya. Karena dari tadi kan yang ceritain detail. Berapa sih Mbak budgetnya? Nah, kalau budget renovasi keseluruhan ya di range 200-250 lah. Itu udah kurang apa lebih. aja? Itu udah sipil, terus ya sama jendela. Kan jendela kan di luar itu kan ya. Sama tiles, granit, lalala, tapi nggak termasuk sama interior ya. Oh, oke, interior sendiri berarti. Interior Kisaran sendiri. berapa masih ingat kah? Atau bertahap? Interior tuh aku bertahap, jadinya tuh yang aku dahuluin tuh kitchen set. Karena kan memang itu yang paling penting Utama ya ya. buat masak segala macam. Nah itu tuh aku bikin kitchen setnya di angka 30-an. Oke. Terus abis itu baru tuh bertahap di wardrobe, lemari, dan lain-lainnya tuh yang menyusul lah. Dulu ada saatnya dimana aku naruh baju tuh di koper dulu kalau sebelum ada lemari. Jadi ya udah kita ngatur prioritas aja lah ya. Yang mana Jadi yang satu-satu. duluan gitu. Berarti kalau di total-total kira-kira habisnya Total semuanya ya udah sama interior, Iya. custom furniture mungkin bisa di 300-an kali ya. oke. Berikut sama kayak sanitary, bathtub, Sudah gitu-gitu termasuk ya. semuanya. Oke, udah lengkap lah berarti. Di tahun berapa? Mungkin kan beda kalau sekarang. Di tahun 2024 berarti. Oh, 2024. Kan aku mulai renov tuh 2023 akhir. Terus habis itu ngisi-ngisi interior tuh di 2024 lah gitu. Berarti nggak sampai setahun tuh jadinya? Nggak nyampe setahun karena kan memang renovnya tuh nggak terlalu banyak yang diubah ya, cuma nambah kamar anak bawah, pindah kitchen set, sama nambah kamar mandi atas. Jadi pengerjaan tuh sekitar 5 bulanan, Oh, 4-5 cepet banget. bulan di akhir tahun. Nyambung ke awal tahun udah bisa. Ada pindah. lagi yang mau disampaikan? Udah sih, apalagi? Ada lagi nggak? Ini belum Dia ketawa lagi kan guys. Udah. Kalau misalnya Ya. teman-teman masih ada yang ini kan belum tahu ceritanya kan tadi yang mau di-share apa, langsung aja ke Instagramnya apa? Audrey cewek. Iya. Oke, di sini. Di Oke, sini. teman-teman. Makasih Ya. udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Sajana dan Inspira Homes dan juga TikTok kita. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Kita liatin footage-nya aja kayak gini dalamnya. Ya. Oke. Terus habis itu ke belakang kita atau sini? Iya, ke belakang. Maksudnya begitu sih, ke belakang. Ke belakang.